Anda sedang menyaksikan Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Jajaran kepolisian daerah Polda Riau menyita 189,31 kg sabu. Barang haram ini didapat dari sejumlah operasi penangkapan di sejumlah lokasi di Bumi Lancang Kuning. Total ada 22 orang tersangka yang diamankan. Selain sabu, ada pula ekstasi yang disita, yakni berjumlah 889 butir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan seperti apa modus penyelundupan sabu ini ke Provinsi Riau? Ya, baik. Dari total 189 kg sabu yang berhasil disita oleh jajaran kepolisian daerah Riau, pengungkapan terbesar dilakukan oleh tim dari Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada Jumat 24 September 2021 yang lalu. Di mana dalam pengungkapan ini polisi berhasil menyita 87 kg narkotika jenis sabu dan menangkap total sebanyak 7 orang tersangka, di mana 5 orang diantaranya merupakan kurir darat dan 2 orang lagi merupakan transporter atau kurir becak laut. Pengungkapan ini dilakukan di daerah Kota Dumai, di mana saat itu tim juga berhasil mengamankan 2 unit kapal jenis fiber dan juga kapal kayu yang digunakan untuk melangsir narkoba dari perbatasan Indonesia ke Malaysia, khususnya lewat Provinsi Riau. Jadi modus penyelundupan kali ini kebanyakan melalui jalur laut, begitu rekan Firda. Rizky, narkotika jenis sabu ini diduga berasal dari Malaysia begitu. Siapa yang menjadi pengendalinya, Rizky? Ya, terkait ini Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyampaikan saat ini memang ada yang sedang diburu dan sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dia adalah pria berinisial Debus yang disinyalir merupakan pengendali masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia, khususnya melalui Provinsi Riau. Dan Kapolda juga memerintahkan kepada jajarannya agar Debus bisa segera ditangkap minimal dalam waktu 1 bulan ke depan ini. Dan Kapolda Riau juga meminta pertolongan informasi kepada masyarakat jika melihat keberadaan dari DPO bernama Debus ini, begitu. Rizky, adakah mungkin peringatan dari Kapolda Riau sendiri untuk para sindikat narkoba yang ada di Riau? Ya, Kapolda Riau memang mewanti-wanti kepada para sindikat karena pihaknya bersama stakeholder terkait mulai dari BNNP Riau, Bea Cukai, dan lain-lain akan terus melakukan pengungkapan dan pemberantasan terhadap sindikat pengedar narkoba ini, begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dan saya minta masyarakat nanti bisa ditunjukkan fotonya Debus itu yang mana, untuk supaya kita tahu, barangkali nanti kita langsung dapat amankan. Dan saya minta masyarakat nanti bisa ditunjukkan fotonya Debus itu yang mana, untuk supaya kita tahu, barangkali nanti berjumpa dengan DPO kita. Debus ini adalah pengendali dari masuknya narkoba dari negara Malaysia untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan saya harap bisa diinformasikan keberadaan ataupun di mana yang bersangkutan berada. Silakan diinformasikan kepada polisi yang terdekat. Ditangkap sendiri juga boleh nanti, tapi harus dilaporkan. Dan kita semuanya ingin menunjukkan masyarakat Riau itu anti narkoba. Dan Debus pasti tertangkap. Saya harapkan melalui kerjasama semakin cepat kita bisa menangkap yang bersangkutan.
Narkoba Polres Benar Meriah membekuk seorang kurir narkoba jenis ganja berinisial J 52 tahun. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 147 ganja kering siap edar yang diangkut menggunakan mobil Kijang Innova. Kapolres Benar Meriah AKBP Agung Surya Prabowo mengatakan pelaku J ditangkap pada Sabtu 9 Oktober sekira pukul 1 siang di Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Benar Meriah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Budi Patria yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Budi. Halo Firda, berdasarkan kronologis penangkapan Firda, awalnya Satreskrim Narkoba Polres Benar Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Berdasarkan informasi itulah Firda, personel Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan. Benar saja, saat penggeledahan dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 147 bal narkotika jenis ganja yang dimasukkan dalam karung dan dibalut menggunakan lakban. Selain ganja, Firda, barang bukti lain yang diamankan berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova dan menurut pengakuan pelaku J, ganja itu hendak dibawa ke Medan, Sumatera Utara. Dan berdasarkan keterangan Kapolres, ganja kering tersebut jika dinominalkan dengan rupiah sekitar 170 juta dengan asumsi harga di pasaran 1,2 juta per kilogram. Begitu Firda. Untuk pasal yang dijatuhkan terhadap tersangka sendiri, pasal berapa? Bisa Anda jelaskan? Akibat perbuatan itu pelaku akan dijerat dengan pasar Halo Firda? Ya, silakan. Halo rekan Budi. Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Budi Patria. Dan kami akan menampilkan himpunan keterangan, tadi juga sudah dihimpun oleh jurnalis kami, Budi Patria, dari Kapolres Benar Meriah, AKBP Agung Surya Prabowo. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kita langsung dapat amankan tersangka dan barang bukti. Barang bukti dalam kendaraan yang ada dalam kendaraan Innova ada sebanyak 147 bal ya. Atau kalau kita timbang ini sebanyak 147 kg. Dan ini dipidana penjara seumur hidup. Minimal paling singkatnya 6 tahun, paling lama 20. Kalau di Gayo Luas itu per kilonya itu 300.000. Jadi kalau dikali 147 kilo sekitar 44.100.000. Untuk di Benar Meriah ini per kilonya 600.000. Kali 147 kilo sekitar 88.200.000. Nah, kalau di Medan ini lebih mahal lagi. Per satu ininya itu 1.200.000. Kepala PNS Sumut Brigjen Toga Panjaitan akhirnya membeberkan penggerebekan yang dilakukan di Fakultas Ilmu Budaya USU pada Sabtu 9 Oktober malam. Pihaknya menjelaskan dari hasil razia ada 47 orang yang diamankan di lokasi. Kemudian dilakukan tes urin dan ternyata ada 31 orang positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja. Setelah itu bagi yang positif didata dan didapati ada 14 orang mahasiswa aktif USU dan 6 orang alumni USU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Gokelas yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gokelas. Ya, selamat siang Firda. Gokelas, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penggerebekan dari BNNP Sumut ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala BNN Sumut, Brigjen Toga Panjaitan, yang semalam memaparkan tentang kasus tersebut, itu dia menceritakan seminggu sebelum terjadinya penggerebekan, pihak USU dan pihak BNN sudah berkoordinasi untuk mengincar peredaran narkoba yang ada di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sumatera Utara. Jadi pada Sabtu malam, itu sekitar pukul
11.30 itu pihak BNN sudah langsung berpencar untuk mengejar pelaku pengedar narkoba yang ada di Fakultas Ilmu Budaya sampai pukul 12:30, dan pada saat itu ditangkaplah ada 47 orang di TKP, lalu dites urin dan 31 rupanya positif. Nah, dari operasi tersebut didapati ada 508,6 gram narkoba dari seseorang pengedar yang berinisial JHS. Dia adalah alumni dari Universitas Sumatera Utara. Nah, rupanya setelah diinterogasi si JHS ini, bahwa JHS ini mendapatkan barang tersebut dari DM dan FAY. Nah, DM dan FAY ini adalah mahasiswa Budi Dharma yang kemudian digerebek oleh pihak BNN pada hari Minggu pagi. Seperti itu, Firda, Ananda. Lantas Goklas, sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa USU yang positif narkoba, apa sanksinya? Nah, dari 31 orang yang ditangkap oleh pihak BNN, seperti tadi diketahui ada 14 mahasiswa aktif USU yang nantinya kata pihak USU akan diberikan sanksi setelah direhabilitasi di BNN. Nah, sanksinya adalah diberikan awalnya itu skor selama 6 bulan, skorsing. Nah, adapun sekaligus dengan surat perjanjian ataupun pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa, dan jika melakukan perbuatan serupa akan di drop out dari kampus. Seperti itu, Firda, Ananda. Goklas, kemudian bagaimana kesaksian dari seorang pengedar dan juga yang juga positif narkotika? Nah, semalam pada saat dipaparkan, seorang pengedar dengan inisial DM, yaitu adalah mahasiswa dari Budi Dharma, itu menjelaskan bahwa ia nekat melakukan peredaran narkoba itu karena membutuhkan uang untuk biaya kuliah. Nah, itu pun baru kali ini dia melakukan peredaran narkoba ini. Dan dia mendapatkan barang tersebut dari Aceh dengan harga per kilo, 1 kilo itu 1,5 juta. Dan dia sudah mengedarkan narkoba di USU selama 4 bulan lamanya. Seperti itu, Firdananda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BNNP Sumut Brigjen Toga. Berikut liputannya untuk Anda. Mendapat barang tersebut dari seorang wanita yang bernama alias D. Kemudian kami lakukan pengejaran. Kemudian pada tanggal 10 Oktobernya, hari Minggu pagi, sekitar jam 9.30, kami lakukan penangkapan terhadap saudari DM bersama dengan seorang teman laki-lakinya yang bernama inisial FAY di Jalan Cemara Ujung, nomor 80, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan, Kota Medan. Adapun barang bukti yang bisa kami lakukan di TKP, yaitu ada barang bukti narkotik jenis ganja yang tadi disita dari saudara JHS sebanyak 265. Kemudian ada juga yang belum diakui sebanyak 243,6 gram. Selain itu ada juga kami amankan uang tunai sebesar 300.000, ada KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan yang lainnya ya. Kemudian ada pun tadi daftar nama tersangka yang kami amankan itu ada sebanyak 31 ya, semua total itu 20 merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya USU. Kemudian 10-nya ini ada masyarakat dan mahasiswa dari universitas lainnya. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kautsar ini, Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berawal dari saling ejek, seorang pemuda berinisial AK, 19 tahun, kemudian dikeroyok sejumlah orang di lapangan bola belakang halte Batu Aji pada Sabtu 9 Oktober. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan mengatakan korban tewas seusai dikeroyok tersebut. Kurang dari 6 jam, 5 pelaku ditangkap berkat informasi dari warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak yang saat ini sudah tersambung bersama kami Tribuners. Halo Noven. Ya, halo selamat siang rekan Firda. Noven, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut hingga menewaskan seorang pemuda tersebut? Ya, baik rekan Firda dan juga Tribuners, bahwa perlu kami sampaikan untuk kronologi kejadian pengeroyokan yang berujung kepada tewasnya salah seorang pengamen jalanan di Batu Aji, Kota Batam, disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan, ya, dari pengakuan tersangka mengatakan bahwa korban motif ataupun dimulai daripada mereka berkumpul di lapangan bola belakang halte Batu Aji yang dimana menjadi tempat tongkrongan mereka di saat mereka akan mengamen ataupun usai mengamen begitu. Nah, kronologi itu bermula pada saat mereka juga saat itu sedang menegak minuman beralkohol jenis tuak, ya. Jadi di mana saat itu korban memulai sebuah perkataan yang sifatnya mengejek seperti itu kepada beberapa tersangka yang berkumpul di lokasi saat itu, yang mengatakan bahwa tumben minum tuak biasanya mengelem seperti itu. Nah, itu yang menjadi kronologi juga akhirnya para tersangka itu langsung mengeroyok atau memukuli serta menendang korban saat itu, dan akhirnya korban yang saat itu sekarat dan ditemukan oleh beberapa warga, dibawalah ke salah satu rumah sakit yang ada di Batu Aji, Kota Batam, dan sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia. Seperti itu rekan Firda. Noven, berarti bisa dikatakan korban dan juga para pelaku ini adalah saling berteman begitu? Ya, baik rekan Firda memang dan juga rekan Tribuners perlu diketahui bahwa korban dan juga para pelaku merupakan rekan ataupun teman seprofesinya sebagai pengamen jalanan
dan tentunya juga sudah lama mengenal seperti itu di kawasan Batu Aji, Kota Batam ini. Seperti itu, rekan Firda. Lantas bagaimana polisi ini bisa memburu kelima tersangka hingga kemudian berhasil diringkus? Ya, kembali dari penuturan Kasat Reskrim Polresta Barelang, ia menyatakan bahwa pihaknya berhasil meringkus kelima pelaku itu berdasarkan informasi akurat dari warga yang berada di tempat kejadian perkara ataupun di lokasi di wilayah lokasi kejadian. Nah, hasil dari informasi warga tersebut akhirnya kurang lebih dari 6 jam ya pihak Kasat Reskrim Polresta Barelang akhirnya berhasil meringkus 5 tersangka yang sudah akhirnya yang dibawa langsung ke Polresta Barelang. Namun 3 diantaranya diduga juga terlibat ataupun menjadi tersangka dan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO dan akan ditindaklanjuti kembali oleh pihak Polresta Barelang untuk dicari di mana keberadaan mereka. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan sementara begitu, apa motif dari pengeroyokan ini hingga menewaskan seorang pengamen? Ya, rekan Firda dan juga Tribuners, kami kembali menyampaikan bahwa untuk motif dari kejadian pengeroyokan yang hingga berujung tewas salah satu pengamen jalanan ini, dari penyampaian Kasat Reskrim juga mengatakan bahwa salah seorang pelaku menyatakan motifnya diduga kuat adanya unsur dendam seperti itu, yang dimana korban sendiri pernah melakukan hal yang sama kepada salah satu pelaku, yakni seperti membuli, mengejek seperti itu, dan juga salah satunya itu seperti juga menggunting rambut salah satu pelaku begitu, dan salah satu pelaku itu memang benar juga berada di saat konferensi pers, dan hal itu juga diperkuat dari keterangan Wakasat Reskrim Polresta Barelang. Nah, itu yang menjadi motif, salah satunya adalah unsur dendam kepada korban, yang dialami oleh salah seorang pelaku. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Murandi Tarigan, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini salah tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, yaitu LT pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 10 pagi. Ya. Pagi, TKP-nya di lapangan bola belakang halte di Batu Aji, Kota Batam. Untuk waktu kejadian diperkirakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 2 pagi. Jadi kejadian pada saat 2 dini hari, pukul 2 dini hari. Untuk korban 1 orang dan meninggal dunia. Untuk pelaku yang saat ini kita amankan berjumlah 5 orang. Ya, 3 diantaranya masih anak-anak atau masih di bawah umur 18 tahun. Untuk waktu penangkapan itu kami amankan tersangka ini pada hari Sabtu juga, tanggal 9 Oktober, itu sekitar sore hari kami amankannya. Kami begitu mendapati LP, tim langsung bergerak. Dan mengamankan para tersangka dari informasi yang ada kami dapat pada warga. Itu kurang dari 6 jam kami melakukan penangkapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat diamankan Satreskrim Polres Mamasa pada Sabtu 9 Oktober lalu. Pria berinisial MR, 19 tahun, warga Kecamatan Mamasa ini diamankan polisi seusai dilaporkan telah menyetubuhi anak di bawah umur hingga hamil. Pelaku menyetubuhi korban pada Januari 2021 dan berjanji akan menikahinya.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Samuel yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Samuel. Ya, halo, Firda. Samuel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pelaku ini menghamili anak di bawah umur? Ya, Firda dan Tribunet, dapat saya jelaskan bahwa pria inisial MR itu diamankan polisi pada Sabtu malam kemarin, di mana pada prosesi lamaran kedua belah pihak ini sedang berlangsung. Namun pada prosesi lamaran itu pihak keluarga terlapor tidak setuju untuk menikahi korban, sehingga pihak keluarga korban mengadu melaporkan kejadian itu ke pihak Satreskrim Polres Mamasa. Beranjak dari situ, pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap pria inisial MR. Nah, dapat saya jelaskan pula bahwa berdasarkan pengakuan pelaku, memang pada saat sebelum menghamili korban, pelaku sempat menikah siri dengan seorang wanita lain. Nah, di mana pada saat itu pria tersebut tidak melangsungkan pernikahan secara administrasi dengan alasan bahwa pria tersebut hendak melakukan pendaftaran polisi di salah satu instansi kepolisian di Sulawesi Barat. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pelaku belum juga melanjutkan proses pernikahan itu. Sehingga pada Sabtu kemarin terungkap bahwa ternyata alasan pria ini tidak menikahi istri wanita yang dia hamil itu karena alasan sudah memiliki seorang istri lain. Demikian, Firda. Apakah pelaku ini juga melakukan bujuk rayu begitu terhadap korban dan juga mungkin ada iming-iming tertentu hingga korban mau meladeni permintaan dari pelaku sendiri? Iya, betul, Firda, bahwa motif korban menghamili anak di bawah umur karena mengiming-imingi akan menikahi korban. Namun pada saat acara kemarin pelaku tidak bersedia menikahi korban, hanya ingin bertanggung jawab terhadap anak yang ada di dalam kandungan korban. Kemudian bagaimana saat ini tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya kasus ini? Nah, setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan penahanan terhadap tersangka, dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung di Polres Mamasa. Nah, terhadap kasus ini pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, setidaknya ada 4 saksi telah diperiksa. Untuk lebih jelasnya ada wawancara kami bersama Kepala Reserse Kriminal Polres Mamasa. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Mamasa Ibtu Dedi Yulianto, dan berikut liputannya untuk Anda. Baik rekan-rekan, kami dapat jelaskan bahwa pada Sabtu malam, tanggal 9 Oktober 2021 telah datang ke kantor kami seorang anak didampingi oleh kedua orang tuanya melaporkan bahwa terhadap dirinya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, berdasarkan pelaku penganiayaan. Baik rekan-rekan, kami dapat jelaskan bahwa pada Sabtu malam, tanggal 9 Oktober 2021 telah datang ke kantor kami seorang anak didampingi oleh kedua orang tuanya melaporkan bahwa terhadap dirinya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, berdasarkan laporan tersebut, kami menerima laporan dan melakukan proses hukum terhadap perkara itu. Kalau kronologis kejadiannya, Pak? Kami jelaskan bahwa kronologis kejadiannya itu bermula di Januari 2021. Si tersangka ini membujuk korban dengan bujuk rayu, dengan diiming-imingi akan dinikahi, kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan korban. Ada berapa korban yang
sempat di... Yang melaporkan ini ada satu, tetapi dalam pengembangan itu ternyata ada keterangan yang menjelaskan bahwa si tersangka ini sudah pernah menikah secara agama maupun secara adat terhadap perempuan lain. Ini terungkap dari keterangan yang diberikan oleh keluarga yang korban saat ini sedang melapor. Kalau untuk pelaku sendiri, apakah orang di bawah umur atau? Pelaku ini sudah berumur 19 tahun, berarti dia sudah dewasa. Inisial pelaku? Untuk pelaku, inisialnya MR alias A. Keluarga apa, Pak? Dia berdomisili di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Kalau korban, Pak, berapa tahun? Untuk si korban saat ini masih di bawah umur, itu berumur 16 tahun dan status masih seorang pelajar. Viral di media sosial, video yang menampilkan aksi seorang wanita yang tega memukuli anak kecil yang merupakan anak kandungnya sendiri di dekat lampu merah Simpang 4 Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap Oktarina, 21 tahun ibu kandung yang memukuli anaknya sendiri berinisial D 6 tahun di kediamannya di belakang gedung Golden Sriwijaya Jakabaring pada Senin 11 Oktober kemarin. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, motif pemukulan dilakukan karena hasil mengamen dan mengemis yang dibawa korban tidak sampai target. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Kurniawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Halo Firda. Ya, Rahmat, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama ibu ini mengajak anaknya mengemis dan mengamen di jalanan? Baik, dapat kami informasikan Firda, hari Senin kemarin unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan ibu muda yang baru-baru ini viral di media sosial Palembang karena memukul anaknya sendiri, mengajak, mengamen, dan juga mengemis di sekitaran lampu merah Simpang 4 Caritas, begitu Firda. Dari pengakuannya, si ibu muda ini sudah mengajak anaknya yang berinisial D mengamen dan mengemis di sekitar lokasi selama kurang lebih satu tahun 2 bulan terakhir, begitu Firda. Kemudian bagaimana kondisi sang anak yang dipukuli oleh ibunya ini? Ya, baik. Saat kami jumpai di unit PPA Satreskrim Polrestabes, si anak ini kondisi psikisnya sedang mengalami trauma akibat karena terlalu sering dipukuli oleh ibu kandungnya sendiri, begitu Firda. Bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Bahkan saat kami jumpai di unit PPA, si anak ini bahkan menghindar dari para awak media karena takut trauma, begitu. Demikian Firda. Rahmat, lantas apa tindakan dari polisi seusai menangkap pelaku? Dari pernyataan Kasatreskrim Polrestabes Palembang ketika kami konfirmasi, Kompol Tri Wahyudi mengatakan untuk pelaku saat ini sedang didalami dan juga Polrestabes Palembang akan melibatkan tim psikologi dari Polda Sumsel untuk memeriksa kejiwaan apakah pelaku ini ada kelainan kejiwaan, begitu Firda. Sedangkan untuk korban, anaknya ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat untuk selanjutnya apakah anak ini akan diserahkan ke panti asuhan atau dirawat bersama neneknya, karena si korban ini juga tinggal bersama neneknya, begitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang Ibtu Vivien Sumailan. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku penganiayaan anak jalanan itu. Kami mendapatkan video viral mengenai penganiayaan terhadap anak di Simpang 4 Caritas, dan juga kami mendapatkan perintah langsung dari atasan kami yaitu Kasatreskrim untuk mengamankan pelaku. Jadi pada hari itu juga setelah mendapatkan informasi, kami cek ke TKP, melakukan penyelidikan, melengkapi dengan saksi-saksi, kemudian kami mendapatkan identitas pelaku. Setelah itu kami langsung menuju ke kediaman karena ketika pelaku sudah kembali. Alasannya Bu, ya Bu, motifnya apa nih? Motifnya bahwa si anak ini tidak mendapatkan uang pada hari itu. Jadi karena tidak ada uang, si anak dipukul sama ibu kandungnya.
Jadi per hari Bu, dia mesti dapat uang berapa Bu? Dari informasi dari terlapor ini sekitar antara 200-350 sampai terakhir tadi informasi 600.000 satu hari. Bisa kami untuk keberlangsungan dia berikutnya apakah tetap di panti sosial atau dikembalikan keluarga, mungkin kami akan bahas kembali dengan instansi terkait perkara yang marak dan viral ini terkait anak-anak jalanan. Karena kan ini bisa menimbulkan pemeran-pemeran yang baru nih Bu. Kalau kita biarkan seperti ini nanti mereka akan menimbulkan hal-hal yang sama seperti ini. Betul. Karena saya sendiri sering ya setiap malam tuh melihat banyak sekali yang membawa bayi, yang membawa anak-anak kecil yang tidak layak ya di jalan karena menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa. Anak-anak di jalan itu kan rentan sekali dengan kecelakaan. Jadi kami mungkin akan membahas masalah itu. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini? Lupa. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 jenazah bocah tenggelam di Sungai Bulu Cendrana, Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap akhirnya ditemukan. Sekira 6 tahun bocah yang tenggelam di Sungai Bulu Cendrana akhirnya ditemukan pada Selasa 12 Oktober. Sementara korban lainnya diketahui bernama Ainun 6 tahun dan Zahra 6 tahun pelajar kelas 1 SDN di Bulu Cendrana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Nining Anggriani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nining. Ya, halo Mbak. Ya, Nining, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian 3 bocah ini dilaporkan tenggelam hingga meninggal dunia? Ya, baik. Jadi pada Senin kemarin, tanggal 10 Oktober 2021, 3 bocah dikabarkan atau dilaporkan tenggelam di Sungai Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Nah, ketiga bocah ini diketahui sedang bermain di pinggir sungai, namun diduga mereka terjatuh dan terbawa arus hingga ditemukan hingga dilakukan pencarian oleh pihak keluarga. Nah, kronologi kejadiannya tersebut kemudian sampai kabar tenggelamnya pun sampai ke pihak keluarga, dan keluarga pun berusaha mencari korban dengan dibantu oleh tim SAR dari Parepare dan atau tim gabungan, dan membuahkan hasil pada sekitar pukul 15.00 WITA, 1 korban ditemukan yakni Ainun, seperti itu. Lalu kemudian dilanjutkan di hari pencarian kedua maksud saya, dan ditemukan 2 korban lainnya yakni Sahra dan Sakira. Lantas untuk jenazah ketiga bocah ini saat ini dikemanakan? Apakah sudah dikebumikan atau seperti apa informasinya? Ya, baik. Jadi ketiga bocah tersebut sudah berada di rumah duka. Seperti yang saya bilang tadi, bocah pertama Ainun ini sudah ditemukan pada Senin kemarin, dan sudah berada di rumah duka. Kemudian bocah kedua dan ketiga yakni Sakira dan Sahra juga sudah berada di rumah duka. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek 2 Pitu Mungtang dan juga Wakil Komandan Posar Parepare Dimas, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini apa? Kegiatan hari ini yaitu pencarian tahap kedua
yang mana tahap kedua ini mulai dari tadi pagi tim dari Basarnas sama Damkar, Polsek 2 Pitue, tambah dengan masyarakat, dan ditemukan yang kedua atau yang pertama hari ini sekitar pukul 8.00. Jadi total berapa ya sudah itu kan? Yang kedua atau yang ketiga ditemukan sekitar jam 10.30 dengan masih lokasi yang sama. Jadi jumlah korban tenggelam yang dari kemarin 3 orang sekarang sudah ditemukan semua. Bisa sedikit jelaskan kronologi kejadiannya? Kronologi kejadiannya dari informasi dari masyarakat termasuk adik korban Alfian itu bahwa ketiga korban ini berada di pinggir sungai dengan kegiatan bermain dan mandi. Sampai saat ini sudah berapa banyak korban yang ditemukan? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menemukan semua korban. Ketiganya kita sudah temukan pada titik yang berbeda. Kalau lokasi yang kedua ini ditemukan di mana? Oke, lokasi yang kedua kita temukan sekitar 2 km dari titik awal jatuh. Jadi berbeda dengan saya kira dengan Patimasar ya, iya, lokasinya? Berbeda. Patimasar titik awalnya sekitar 700 meter aja dari titik awal jatuh. Jadi bagaimana ini pasukan ditarik kembali untuk sekarang karena korban telah ditemukan semua, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan kami akan tutup. Terima kasih. Izin sebagai apa? Personil Badan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung menertibkan sejumlah pengemis dengan tubuh penuh cat berwarna perak atau kerap disebut sebagai manusia silver. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa manusia silver itu masih berada di usia sekolah, yakni di bawah 17 tahun. Anak-anak ini kerap ditemukan di perempatan yang dilengkapi lampu lalu lintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Soma Ferrer yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Halo Firda, selamat siang. Soma, bisa Anda jelaskan seperti apa manusia silver tersebut dan apa alasan Satpol PP Kota Bandar Lampung menertibkan mereka? Ya, manusia silver di sini memang merupakan fenomena yang kerap terjadi, di mana didominasi oleh kelompok-kelompok pria. Mereka menghiasi tubuh mereka dengan cat berwarna perak di seluruh tubuhnya. Dan hal ini karena memang mereka yang biasa berada di persimpangan lampu lalu lintas kerap diresahkan oleh pengguna jalan karena dianggap berbahaya baik itu bagi manusia silver sendiri maupun pengendara yang melintas. Untuk sebab itu memang Kepolisian Pamong Praja melakukan penertiban terhadap mereka. Soma, apakah manusia silver ini memang sudah menjadi fenomena umum di Bandar Lampung saat ini? Ya, manusia silver memang menjadi salah satu fenomena yang kerap terjadi di Bandar Lampung. Selain memang ada beberapa kelompok pengemis lainnya seperti manusia gerobak, pria pemoceng, dan badut-badut jalanan seperti itu, Firda. Soma, mungkin adakah indikasi begitu dari manusia silver ini dikoordinir oleh oknum tertentu dan juga memberikan setoran? Iya, memang berdasarkan tangkapan terakhir memang Badan Kepolisian Pamong Praja Bandar Lampung berhasil menangkap manusia silver yang didampingi oleh salah satu koordinator lapangan atau yang kerap mereka sebut dengan pengawas manusia silver. Di mana berdasarkan keterangan mereka terdapat sebuah kelompok yang terorganisir untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pengemis melalui manusia silver. Berdasarkan penelusuran memang manusia silver dimintai uang sebesar 30.000 untuk biaya sekali cat, di mana tempat pengecatan kerap dilakukan di rumah-rumah kosong di Bandar Lampung. Lantas nantinya setelah penangkapan ini dari pihak Satpol PP sendiri, apakah nanti juga akan menjatuhkan sanksi begitu atau hukuman kepada para manusia silver ini? Ya, pada dasarnya penangkapan dilakukan dengan orientasi penertiban. Setelah ditertibkan dan dimintai keterangan, Badan Kepolisian Pamong Praja melakukan pelepasan dengan penegasan bahwa yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Soma Ferrer atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oknum dosen hukum Universitas Madura atau UNIRA berinisial AR terus berlanjut. Jam 49 tahun istri dari AR terus mendesak upaya klarifikasi terhadap Rektor UNIRA perihal jawaban dari pihak kampus. Hal itu terkait soal permohonan dan pemberitahuan surat yang ia kirim pada Jumat 1 Oktober lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Ya. Kuswanto, bisa Anda jelaskan sejak kapan Ibu Chan ini ditelantarkan oleh suaminya? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Cham atau istri dari oknum dosen Universitas Madura yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pamekasan yang telah diduga melakukan penelantaran keluarga, pengakuan dari Ibu Cham, beliau ditelantarkan oleh suaminya sedari tanggal 21 Mei 2021. Saat itu penelantaran ini bermula dari WhatsApp Ibu Cham yang diblokir oleh suaminya, dan saat itu suaminya meminta agar tidak menghubungi dirinya lagi. Begitu rekan Firda. Lantas, apa permintaan dari Ibu Cham sendiri yang disampaikan kepada Rektor UNIRA melalui surat permohonan dan pemberitahuan pada 1 Oktober lalu? Baik, sebelum Ibu Cham ini berkunjung ke Rektor Universitas Madura, Ibu Cham terlebih dahulu melaporkan suaminya ke Polres Pamekasan itu pada tanggal 25 Juli 2021 perihal dugaan meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah. Nah, lalu pada tanggal 20 September 2021, oknum dosen ini menjadi tersangka. Inisialnya ARF, ditetapkan sebagai tersangka. Beliau di salah satu kampus UNIRA ini mengajar sebagai dosen hukum. Nah, saat itu Bu Cham setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, melayangkan surat permohonan dan pemberitahuan kepada pihak Rektorium Universitas Madura bahwa suaminya telah terlibat dalam kasus tindak pidana hukum, yaitu kasus penelantaran keluarga. Ada beberapa poin yang diminta oleh istrinya kepada Rektor UNIRA. Yang pertama, Bu Cham meminta kepada Rektor UNIRA agar mencabut sertifikasi dosen yang masih melekat di profesi jabatan suaminya. Selain itu, Bu Cham juga meminta agar Rektor Universitas Madura memberhentikan suaminya sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Madura. Dan yang ketiga, Bu Cham itu meminta kepada pihak Rektor Universitas Madura agar suaminya yang saat ini terlibat tindak pidana hukum, begitu terkait kasus dengan penelantaran keluarga, agar diberikan sanksi secara kode etik sesuai dengan sivitas akademiknya atau aturan yang ditetapkan oleh Universitas Madura. Namun beberapa kali Ibu Cham ke kampus rektor atau saat ingin menemui rektor masih belum bertatap muka secara langsung. Tapi surat itu sudah masuk melalui bagian dari pihak Rektorium Universitas Madura. Begitu rekan Firda. Kuswanto, apakah ada alasan tertentu begitu dari pihak kampus sendiri belum memberikan klarifikasinya terkait surat permohonan dan pemberitahuan dari Ibu Cham sendiri? Oke, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pihak Rektor Universitas Madura, beliau memberikan pernyataan bahwa pemberian sanksi terhadap dosen yang melakukan pelanggaran atau yang melanggar aturan begitu tidak berdasarkan atas permohonan dari siapapun. Jadi pihak kampus atau sivitas akademika Universitas Madura itu memiliki kode etik dan dewan etik untuk memberikan sanksi terhadap dosen atau karyawan yang sedang melakukan pelanggaran baik dari pelanggaran hukum atau aturan-aturan lainnya. Jadi untuk saat ini saya selaku wartawan sudah meminta klarifikasi agar menunggu proses hukum yang sedang berlanjut. Begitu rekan Firda, karena proses hukum ini masih belum selesai, begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Kuswanto Ferdian juga sudah menghimpun keterangan dari Ibu Cham sendiri, istri tersangka penelantaran keluarga, dan juga kuasa hukum Ibu Cham, Yolis Yongkinata. Berikut liputannya untuk Anda. Ke Universitas Madura. Saya memenuhi Pak Rektor dalam rangka untuk menyampaikan surat kepada Bapak Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Madura
dalam rangka untuk mempertimbangkan jabatan dosen hukum atas nama Ahmad Rifai yang mana saat ini statusnya sebagai tersangka penelantaran dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, agar beliau yang saat ini sebagai ketua BBH, orang yang paham hukum, ngerti hukum, dan dosen yang senior justru melakukan pelanggaran hukum. Dan tentu ini presiden buruk bagi akademisi yang mana seorang pendidik yang ngerti hukum tapi memberikan contoh yang tidak baik, dan akan berdampak juga kepada nama lembaga kalau tidak dilakukan tindakan menurunkan saudara Ahmad Rifai sebagai ketua BBH Unira dan memberhentikan sebagai dosen. Itu ya, simpelnya dua Bu ya, memberhentikan sebagai ketua BPH sama memberhentikan sebagai dosen gitu. Okay. Ya. Dan juga mencabut sertifikasi dosennya karena dia tersandung masalah pidana penelantaran istri, pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tadi diterima siapa, Bu? Tadi diterima oleh bagian kepegawaian. Nomor suratnya 542. Oke. Statusnya masih tersangka, ke depan bagaimana proses hukumnya? Kita mengikuti proses hukum yang sudah berjalan di Polres Pamekasan, dan kebetulan SPDP sudah naik ke kejaksaan. Kita kesini mendampingi klien kita dalam rangka menyampaikan permintaan dan mencari keadilan agar klien kita mendapatkan keadilan seadil-adilnya, baik di kepolisian maupun di kampus tempat suaminya yang status ini masih suami sahnya itu bekerja, seperti itu. Berapa ancaman hukumannya? Kalau penelantaran istri itu di bawah 5 tahun, maksimal 3 tahun. Minimalnya nanti hakim yang akan menentukan, seperti itu. Cukup. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tempat isolasi terpusat pasien COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung sepi penghuni, bersamaan dengan meredanya kasus positif dalam beberapa pekan terakhir. Misalnya di Asrama Haji dan Gedung BLK Tenaga Kerja. Isolasi terpusat di Pemprov Babel, Asrama Haji dan Gedung BLK Tenaga Kerja sepi menampung pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan hanya ada 2 orang pasien yang terpapar positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Bangka Pos, ada Ricky Pratama yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ricky. Ya, halo Firda. Ricky, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini isolasi terpusat di Bangka Belitung saat ini? Baik Firda, berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa kondisi tempat isolasi terpusat yang ada di Provinsi Bangka Belitung beberapa pekan ini mengalami sepi penghuni. Bahkan di Asrama Haji dan Gedung BLK Tenaga Kerja penghuninya hanya 2 orang yang tersisa, Firda. Begitu. Ricky, sudah berapa lama isoter di Bangka Belitung ini sepi pasien?
Ya, semenjak untuk sepi pasien dari sepi pasien COVID, maksud kami telah terjadi di Bangka Belitung sejak 1 bulan terakhir inilah, bahwa kasus menurun di Babel disebabkan mungkin karena faktor vaksinasi yang sudah banyak dilakukan dan juga ketegasan terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Firda. Seperti itu. Rika, apa yang membuat sepi dan apakah akan ditutup begitu apabila nantinya isoter ini tanpa penghuni begitu? Berdasarkan konfirmasi kami terhadap Sekretaris Satgas COVID Babel, Mikron Antargisa, mengatakan bahwa tempat isolasi yang sepi akan terus dibuka karena sewaktu-waktu mereka mengkhawatirkan akan terjadi kenaikan kasus kembali, terutama pada akhir tahun menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Sehingga tempat isolasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung akan terus dibuka hingga tanpa waktu yang ditentukan, begitu. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Satuan Tugas Khusus Isolasi Terpusat Bangka Belitung bernama Mikron Antariksa. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Memang di Bangka Belitung saat ini kita memiliki sekitar 89 tempat isoter yang tersebar di 7 kabupaten kota dan provinsi. Nah, di provinsi itu ada 2 tempat isoter, yaitu di Asrama Haji dan di BLK. Sedangkan saat sekarang juga kondisi pasien yang aktif, pasien aktif kita mengalami pelandaian. Dari kemarin sempat sampai 6.000 orang yang aktifnya, sekarang hanya 510 orang yang aktifnya, sehingga ketersediaan ataupun keterpakaian isoter yang ada di Asrama Haji dan BLK itu mengalami penurunan drastis. Begitu juga dengan di kabupaten kota. Nah, sampai dengan kemarin yang terpakai itu ada 78 tempat tidur yang masih terpakai, yang sudah terpakai, sedangkan sisanya sebanyak 1.256. Bupati Kayang Utara Citra Duani menghadiri pelantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kayang Utara periode 2021-2026. Citra menyampaikan kepada pengurus Karang Taruna Kabupaten Kayang Utara yang telah dilantik ini hendaknya dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi pembangunan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Jovi Lasta yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Jovi. Halo rekan Firda. Jovi, bisa Anda jelaskan apa harapan dari Bupati Kayang Utara sendiri kepada Karang Taruna dan anak-anak muda di Kabupaten Kayang Utara? Nah, bisa saya sampaikan bahwa harapan dari Bapak Bupati Kabupaten Kayang Utara, yaitu Bapak Citra Duani, yakni tentunya kepada para anggota Karang Taruna yang baru saja dilantik pertanggal 7 Oktober tahun 2021, yaitu sebanyak 18 orang. Nah, untuk kedepannya mereka ini diharapkan dapat bersinergi dan juga membantu dan mendukung pembangunan di segala sektor yang ada di wilayah Kabupaten Kayang Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, bukan hanya mereka saja, namun juga anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kayang Utara akan dirangkul dan juga bersinergi untuk terus membantu perkembangan dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Kayang Utara. Kembali rekan Firda. Jovi, apakah anak-anak muda di Kayang Utara harus ikut andil begitu dalam pembangunan segala aspeknya yang ada di Kayang Utara? Nah, berdasarkan dari wawancara yang telah saya lakukan dengan beliau, bahwa anak muda, terutama kaum generasi milenial, tentu harus ikut andil dalam membantu visi misi pemerintahan Kabupaten Kayang Utara, terutama dalam slogannya yaitu bersih bersinar. Nah, untuk itu seluruh segala aspek maupun sektor yang ada di wilayah Kabupaten Kayang Utara harus anak muda harus ikut andil dalam membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Kayang Utara. Untuk itu dari seluruh Kabupaten Kayang Utara, terutama di 6 kecamatan dan juga 40 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kayang Utara, tentu harus ikut andil bagi anak-anak mudanya yang ada
dan tersebar di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Kembali rekan Firda. Jovi, anak-anak muda di Kayong Utara sendiri ini memang dibentuk untuk membantu begitu ya untuk mewujudkan pembangunan yang ada di Kabupaten Kayong Utara sendiri. Apa saja aspek yang harus dibantu oleh anak-anak muda di sana? Dengan aspek ataupun sektor yang akan dibantu dan juga akan ikut andil dari peran anak muda itu sendiri, baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kerohanian, dan juga gotong royong antar sinergitas dari anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, terutama di wilayah Kabupaten Kayong Utara ini kan sangat identik dengan sektor pariwisata seperti itu. Nah, jadi tentunya sinergitas dari anak-anak muda ataupun kaum milenial yang ada di Kabupaten Kayong Utara diharapkan ke depannya dapat mengembangkan baik itu sektor-sektor budaya ataupun sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya ini untuk perkembangan ataupun kemajuan dari Kabupaten Kayong Utara sendiri dan dapat dilihat oleh baik itu dari pemerintahan provinsi, pusat, nasional maupun di luar negara Indonesia. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemprov Banten berencana untuk membangun Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat atau RSJKO pada 2022 nanti. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pembangunan akan dilaksanakan Dinas Kesehatan. Pembangunan sebenarnya dilakukan pada tahun ini, namun ditunda karena pandemi COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo, Tajudin. Halo, Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana rencana Pemprov Banten ini akan membangun RSJKO dan juga kapan dan di mana letaknya nanti? Baik, Firda. Pemerintah Provinsi Banten berencana akan segera membangun Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat. Rencananya akan dibangun pada tahun 2022. Di mana Gubernur Banten sendiri mengatakan bahwa pembangunan ini seharusnya akan dilaksanakan pada tahun ini, namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga pembangunan akan dilakukan pada tahun 2022. Kemudian untuk rencana pembangunannya sendiri, pembangunan ini akan dilakukan di wilayah Kecamatan Walantaka, Kota Serang, di mana pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan lahan sekitar 9 hektar, Firda. Untuk Pemprov Banten sendiri baru membangun RSJKO ini, lalu kemana para pasien dengan gangguan jiwa selama ini berobat? Baik, Firda. Informasinya sendiri dari Pak Gubernur untuk pengobatan sendiri, selama ini Provinsi Banten belum memiliki RSJ, sehingga para pasien melakukan pengobatan itu dilakukan di Jakarta, tepatnya di RSJ Grogol, Jakarta. Tajudin, berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah setempat untuk pembangunan RSJKO ini? Menurut informasi yang diterima sendiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Pak Ibu Ati sendiri mengatakan bahwa anggaran ini sekitar 100 miliar, di mana untuk dana awal itu sekitar 20 miliar yang bersumber dari Pemprov Banten, yang rencananya akan melakukan pembangunan pertama pada tahun 2002 mendatang, yang akan membuat ruang rawat jalan. Kemudian untuk selanjutnya, pembangunan selanjutnya dianggarkan sekitar 80 miliar, yang mana anggaran tersebut bersumber dari dana pusat. Tajudin, berapa kapasitas RSJKO yang nantinya akan dibangun oleh pemerintah setempat dan kapan target pembangunan tersebut rampung? Baik, Firda. Untuk kapasitasnya sendiri, pembangunan RSJKO ini sekitar berkapasitas 250 ruang inap, kemudian 150 sebagai sebagai rumah sakit jiwanya, kemudian untuk ketergantungan obatnya sekitar 100 tempat ruangan. Kemudian untuk targetnya sendiri, Pemprov Banten akan memulainya pada tahun 2022 dan ditargetkan pada tahun 2023 Pemprov Banten harus sudah memiliki RSJ, di mana RSJ ini merupakan instruksi dari amanah dari pusat, sehingga Pemprov Banten harus segera melaksanakannya.
Dan tahun 2024 diusahakan Pemprov Banten harus bisa memiliki, dan dari Dinas Kesehatan sendiri menargetkan sebelum tahun 2024-2023 Pemprov Banten sudah memiliki RSJ. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Makam Tionghoa atau Bong Cino di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, akan dialihfungsikan menjadi rusunawa. Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan saat ini terdapat lebih kurang 212 makam di kompleks tersebut dan kebanyakan memang sudah tidak terurus. Namun demikian, sebelum membangun rusunawa, Pemkot Madiun masih memiliki PR untuk memindahkan 212 makam di areal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Chandra Arif Sakti yang saat ini sudah bersama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat siang Firda. Sofyan, bisa Anda jelaskan apa yang mendasari rencana dari Wali Kota Madiun ini mendirikan rusunawa di makam Tionghoa? Ya Firda, memang Bapak Maidi, Wali Kota Madiun akan mendirikan rusunawa di makam Tionghoa tersebut. Yang mendasari adalah makam ini sudah tidak terurus Firda sejak puluhan tahun yang lalu karena tanah di makam ini sudah full sehingga banyak warga yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap ini mendirikan rumah secara ilegal di makam-makam tersebut, dan mayoritas rumah tersebut adalah rumah tidak layak huni. Sehingga beberapa waktu lalu Pak Maidi langsung melakukan sidak ke rumah-rumah tersebut dan untuk sekalian mensosialisasikan bahwa akan ada pembangunan rusunawa di makam tersebut. Dari mayoritas warga sendiri juga setuju jika akan didirikan rusunawa tersebut. Namun memang Pemkot masih mempunyai PR selain warga, yaitu Pemkot harus merelokasi makam-makam yang di Bong Cina tersebut untuk dipindahkan ke makam Cina yang lain. Ini masih akan dilakukan komunikasi dengan para ahli waris yang memiliki saudara yang dimakamkan tersebut, apakah setuju atau tidak. Tapi Pak Maidi sudah menjamin semuanya akan diurusi Pemkot, baik itu pemindahannya maupun untuk menyiapkan lahan yang baru untuk diurusi oleh Pemkot Firda. Sofyan, kemudian bagaimana nasib warga yang selama ini membangun rumah di atas areal makam tersebut?
untuk warga yang selama ini tinggal di atas area makam tersebut akan mendapatkan jatah perda otomatis langsung ketika nanti rusunawa tersebut sudah jadi, mereka akan langsung mendapatkan 1 unit masing-masing. Namun Pak Maidi menegaskan yang mendapatkan ini adalah warga yang ber-KTP Kota Madiun, sehingga yang tidak ber-KTP Kota Madiun tidak akan mendapatkan unit. Kemudian Sofyan, bisa mungkin Anda jelaskan sedikit mengenai garis besar konsep pembangunan rusunawa tersebut seperti apa? Untuk konsep pembangunannya sendiri, lahan tersebut berluas sekitar 7.000 meter persegi. Nanti yang akan didirikan bangunan ini cuma sepertiganya, Gerda. Bangunannya sendiri akan setinggi 6 lantai dengan jumlah 110 unit. Nanti tidak akan dibangun semua, Gerda. Yang bangunannya hanya sepertiga, yang lain akan didirikan lapangan, terus taman bermain, serta lapak-lapak UMKM, dengan harapan mayoritas warga yang tinggal di situ memang berkehidupan masih ekonomi menengah ke bawah, sehingga Pak Maidi berharap dengan adanya lapak-lapak UMKM ini akan bisa meningkatkan ekonomi dan mengentaskan warga di situ dari jurang kemiskinan, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Kusni. Berikut liputannya untuk Anda. Di dalam rumah jenengan ada makamnya nggak tuh? Nah, gentone wonten gentone lho. Iki kan kok manggil iki ke tempat buangan sampah. Buangan sampah jadi sampe sakniki mboten enten nggih. Mboten enten makame. Mboten nggih. Tapi wonten ahli ini apa anak putune sing mriki badhe ziarah wonten. Nek riyen wingi ngene wonten Mas. Patah den. Nggih. Tapi terus akhir-akhir betul wonten. Oh, nggih. Ya, enten tapi sebagian. Oh. Enten sebagian kok masing warga. Berarti anu nggih, setuju nggih ajeng dibangun rusunawa ngoten nggih. Sudah kula remen to Mas. Ini niku angen-angen kula bahwa nek sakit. Nggih. Niku pada satu bayar saya nggih. Sangat berapa tahun kan. Itu malah remen to Mas. Nggih. Perjuangan Ari Tahiru untuk memperoleh tanah miliknya seluas 8.000 meter persegi masih belum selesai. Belakangan lansia yang berusia 67 tahun ini mengaku bahwa dirinya harus wajib lapor seminggu 3 kali di Mapolres Manado. Ari Tahiru diketahui adalah warga yang ditolong atau dibela oleh Brigjen TNI Junior Tumilar. Junior Tumilar kini dibebas tugaskan sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka karena surat terbuka yang tulisnya untuk Kapolri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Andreas Ruwau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Ya, bagaimana Firda? Oke, Andreas, bisa Anda gambarkan sedikit mungkin bagaimana saat ini kondisi kehidupan dari Ari Tahiru? Oke, sebelumnya pihak dari Tribun Manado telah mengunjungi kediaman Ari Tahiru, walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, sering berpindah-pindah, namun pada saat itu dia kebetulan bersama dengan anaknya di Winangun Atas, Kecamatan Wanea. Nah, dalam rumah tersebut dia hanya ditemani dengan anaknya laki-laki, dan untuk akses ke lokasi itu harus menyeberang sungai juga, dan harus mendaki kira-kira 100 meter, dan kondisi rumahnya tidak mempunyai listrik, penerangan elektronik, dan hanya menggunakan lampu botol. Nah, Ari Tahiru diketahui juga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia hanya tinggal di tanah berukuran 8.000 meter persegi itu yang digunakannya untuk berkebun, dan ada pondok kecil yang digunakannya untuk tinggal di situ. Ya, begitu kira-kira nih, Frida. Andreas, bisa Anda jelaskan mungkin Ari Tahiru sendiri ini memang beberapa waktu lalu dibela oleh Brigjen TNI Junior Tumilar, dan kemudian Brigjen TNI Tumilar juga mengirimkan surat terbuka ke Kapolri begitu terkait hal ini. Bagaimana untuk awal mula pertemuan dari Ari Tahiru dengan Brigjen TNI Junior Tumilar? Oke,
peristiwanya berawal saat pemanggilan Ari Tahiro oleh polisi Mapolres Manado ya, sekitar beberapa minggu lalu, sekitar pada tanggal 20 Agustus, dan pada 2 minggu lalu ia baru dibebaskan. Jadi ada sekitar 30 hari penahanan Ari Tahiro ini. Nah, Ari Tahiro ini awalnya tidak mengetahui siapa itu Irdam Brigjen Tumilar. Namun tiba-tiba beliau dijemput oleh Brigjen Tumilar ini dan dibebaskan atas bantuan dari pengacaranya bernama James Tuwo yang memanggil khusus Brigjen Tumilar ini untuk membebaskan si Ari Tahiro ini. Nah, akhirnya hubungan mereka menjadi sebuah saling mendukung kontribusi dari Brigjen Tumilar ini untuk membantu dan menolong masyarakat kecil seperti Ari Tahiro. Oke, demikian. Kemudian Andreas, bagaimana perkembangan proses hukum atas hak milik tanah oleh pada 2 hari yang lalu, Ari Tahiro masih dipanggil ke Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan terkait proses hak milik tanah. Nah, ditemani dengan pengacaranya James Tuwo, ia melakukan sidang secara tertutup dengan pihak PT Ciputra juga, dan dari situ James Tuwo mengatakan berbagai hal yang bersikap keberatan terhadap tuduhan-tuduhan seperti pengerusakan dan lain-lain kepada Ari Tahiro. Nah, dalam proses penyelidikan tersebut, James Tuwo menyampaikan bahwa Ari Tahiro bawa surat AJB, akte jual beli itu secara sengaja dipalsukan tanda tangannya. Jadi Ari Tahiro ini kan diketahui tidak tahu baca tulis. Jadi pengacaranya mengakui bahwa akta jual beli itu telah dipalsukan. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ari Tahiro, warga Manado, dan juga Brigjen TNI Junior Tumilar yang saat ini menjabat sebagai staf khusus KSAD. Berikut liputannya untuk Anda. Waktu itu orang tinggal di situ dari tahun 78 bikin sebuah rumah situ, orang semua keluarga tinggal di situ, bakobon bikin talaga situ, batana bakobon pisang, ubi, bete, sudah. Tahun berapa? Orang bikin surat, keluar tuh surat tahun 82. Surat apa itu, Mas? Surat tanah. Surat tanah. Ini tanah bukan tanah beli kok, tanah warisan. Warisan dari orang tua, oma ke anak kan cuma tapi mama sama anak sendiri. Iya. Jadi itu kubong kasih nama itu Rano Wawu. Kalau tuh bilang Rano air, kalau bilang Wawu anak sayang, anak tunggal. Nah, jadi tapi mama bilang mana urus pak mama kong lihat tuh kubong dia mana tahu tuh batas-batas itu biar nanti saudara-saudara semua dijauh. Tahun berapa itu, Mas? Tahun dia 78 sampai sekarang. Kita kan urus Pak Mama. Jadi Mama simpan dalam peti itu surat. Sahabat orang mau datang mau bilang mau foto, oh nyanda. Jangan kasih. Jaga baik-baik. Ini bukan persoalan institusi. Tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Babinsa. Karena beliau minta perlindungan buta huruf. Ari Tahiro. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tanahnya. PT Ciputra Internasional. Saya ingatkan Anda. Jangan melaporkan Babinsa. Jangan Anda merampas hak tanah, hak warisnya. Dan ini dari warisan adat istiadat. Hargai mereka. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan
hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Menegakkan hukum harus diketahui itu. Periksa dulu. Jangan ditutupi kebun yang dipakai. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Cukup. Pakai itu baju tuh. Ini baju. Ya. Tepat hari ini pada Selasa 12 Oktober, Kabupaten Bulungan memperingati hari jadinya ke-61 tahun. Acara perayaan hari jadi dimulai dengan apel upacara dan pemotongan tumpeng yang dihadiri oleh segenap Forkopimda Kabupaten Bulungan. Jajaran pejabat Forkopimda menari bersama tarian khas daerah seperti tarian cepen khas Bulungan dan tari gerak sama khas Dayak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Faudi. Halo rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan apa saja agenda di hari jadi ke-61 Bulungan ini? Baik, bisa dilaporkan bahwa pada hari ini, tepat 12 Oktober adalah hari jadi Kabupaten Bulungan ke-61, sekaligus hari jadi Kota Tanjung Selor ke-231. Pada hari ini, upacara peringatan perayaan dimulai dengan upacara apel peringatan hari jadi. Setelahnya, dan Forkompinda dari Bupati Bulungan, Wakil Bupati Bulungan, Kapolres, dan Dim, Kejari, dan juga pimpinan kepala dinas di organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulungan ini terlibat dalam tarian bersama yang memang sudah menjadi tradisi dalam perayaan hari jadi Bulungan. Pada kali ini mereka menarikan tari jepen khas Bulungan dan juga tarian gerak sama khas masyarakat Dayak. Dan setelahnya para jajaran Forkompinda juga mengikuti perlombaan menyumpit begitu. Ini salah satu senjata tradisional khas Dayak dengan cara ditiupkan. Yang beberapa terlibat itu diantaranya Wakil Bupati Bulungan, Impongala, Kapolres Bulungan, Ronaldo Maradona, dan juga beberapa jajaran Forkompinda lainnya. Begitu rekan Firda. Faudi, lantas apa saja harapan dari pihak Pemkab sendiri dan DPRD Bulungan di hari jadi ke-61 tahun ini? Ya, dari pihak Dewan sendiri mereka berharap bahwa pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini dipimpin oleh Bupati Syarwani dan Wakil Bupati Ingkongala untuk periode 2021 hingga 2024 itu bisa merealisasikan janji-janji politiknya kemarin. Selain itu juga pihak DPRD berharap agar infrastruktur dan juga pertanian menjadi fokus utama pembangunan Kabupaten Bulungan untuk kedepannya. Dan dari pihak Pemkab sendiri, pihaknya berharap bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini angka lonjakan kasus COVID juga semakin menurun dan nantinya status PPKM yang kali ini di level 4 di Bulungan itu juga nantinya bisa semakin turun begitu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona dan berikut liputannya untuk Anda. Masih saya mau belajar lagi menggunakan sumpit. Berarti baru pertama kali, Pak? Apa, menggunakan sumpit? Iya. Baru tadi pertama? Baru tadi pertama ya? Kita harus belajar. Harus belajar. Itu perlu keterampilan. Oh. Kita harus tinggal lama di Bulungan, Pak. Kenapa? Kita harus tinggal lama di Bulungan berarti. Tergantung, kalau polisi tergantung tugasnya. Kita kan dapat penugasan dari Mabes ya. Jadi tergantung. Pak, kalau hari ini pakai baju adat apa nih, Pak? Mana? Hari ini saya pakai baju adat dari Dayak Kenyah. Dayak Kenyah ya? Suku asli yang hidup di Bulungan sejak